Lagi bersama kami di Legia Finansia. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kami temukan di laporan keuangan kuartal ketiga dari saham GJTL PT Gajah Tunggal Tbk. Nah, kita lihat seperti biasa. Di sini ada disebutkan untuk presiden direkturnya yaitu Sugeng Raharjo, kemudian ada direkturnya yaitu Kisyu Wono. Untuk alamat kantor mereka ada di Jalan Hayam Wuruk nomor 8. Yang satu ada di Jaksel, yang satu ada di Jaksel nih di Jakarta juga ya. Apa untuk alamat kantornya? Ini kita lihat ada nomor telepon juga dan lain-lain. Kemudian kita lihat saja yang asetnya. Kalau yang ini dalam bentuk rupiah ya, tapi itu bilangannya itu jutaan. Kemudian kita lihat yang kas dan setara kas. Dari 885 miliaran tahun lalu menurun menjadi 600-an miliaran. Untuk aset keuangan lancar lainnya dari 330 miliaran berkurang bertambah sedikit saja menjadi 334 miliaran. Piutang usaha kalau kita lihat di sini kayak meningkat ya, dari pihak ketiga juga dari 1,8 triliunan menjadi 2,3 triliunan. Piutang lain-lain meningkat juga ya. Tampaknya berarti ini cash flow-nya agak kesulitan ya, mungkin karena meningkat. Kemudian kita lihat persediaan bersih menurun dari 3,1 triliunan menjadi 2,7 triliunan. Jumlah aset lancar dari 8,9 triliunan menurun ya, ini menurun menjadi 8,7 triliunan ya. Kalau kita lihat ini ada dikatakan uang muka. Kemudian ini kita lihat untuk yang total asetnya dari 19 triliunan menjadi hanya 18 triliunan. Ya, ini kita lihat ya, sebenarnya ini dikarenakan karena liabilitasnya ataukah karena ekuitasnya. Karena setahu kami untuk yang Gajah Tunggal ini kayaknya liabilitasnya itu agak tinggi. Liabilitas itu agak tinggi dibandingkan dengan ekuitas. Liabilitas itu artinya hutang ya. Artinya hutang, kita lihat hutang bank jangka pendek. Wah, ini menurun nih. Apakah karena setelah masuk Lo Keng Hong jadi berubah? Dari 757 miliaran menjadi 275 miliaran. Kita lihat utang usahanya pun menurun ya, dari 2,2 triliunan menjadi 1,8 triliunan. Utang lain-lain pihak berelasi meningkat sedikit tapi masih is okay jika dibandingkan dengan pihak ketiga utang usaha. Kita lihat utang dividen. Utang dividen hampir sama, 2702 berarti 2 miliaran. Untuk totalnya yang kita lihat yang jangka pendek, hutang jangka pendek menurun hampir 1 triliunan. Paling 600-an miliaran ya, dari 5,3 menjadi 4,7 triliunan. Untuk total hutangnya itu dari 11,7 triliunan berkurang menjadi 10,9 triliunan. Ini adalah prestasi yang luar biasa karena memang ya sebenarnya kalau kita lihat untuk perusahaan yang dimasuki oleh Pak Luhut sepertinya selalu melakukan efisiensi setelah Pak Luhut masuk. Tapi itu bukan salah satu cara jitu untuk memperbesar labanya ya. Kemudian kita lihat ekuitasnya meningkat nih dari 7,2 triliun menjadi 7,8 triliun. Luar biasa. Ini sebenarnya ini ada peluang ya untuk menjadi perusahaan yang bagus karena kita lihat memang ekuitas terus bertambah, hutang terus berkurang. Semoga bisa terus konsisten menjaga performanya. Kemudian kita lihat dulu penjualannya. Penjualannya tampaknya berkurang dari 12,7 triliunan menjadi 12,5 triliunan. Untuk beban pokok penjualan, ini menurun cukup banyak nih. Padahal untuk yang penjualan bersihnya hanya menurun paling ratusan miliaran saja, tapi beban pokok penjualannya bisa menurun hingga kurang lebih 1 triliunan gitu. Luar biasa ya, memang luar biasa. Untuk laba kotor dari 1,7 triliunan meningkat menjadi 2,5 triliunan. Beban penjualan masih berkurang sedikit. Beban umum meningkat ya, biasanya memang beban umum dan administrasi itu memang selalu meningkat ya, karena ada gaji gimana, nah itu perlu juga untuk biaya listrik dan air gitu-gitu. Beban keuangan juga. Nah, kita lihat langsung aja laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk kurang lebih 699 miliaran. Pada tahun lalu itu minus 100 miliaran, sekarang menjadi untung 699 miliaran. Nah, jadi luar biasa. Kita lihat dari arus kas aktivitas operasional. Penerimaan kas dari pelanggan menurun sedikit, mungkin karena pendapatan menurunnya. Kita lihat langsung totalnya saja 945 miliaran dari 363 miliaran. Ini berarti yang 363 miliaran bertambah ya dari tahun lalu ya.
menjadi 945 miliaran. Jadi kalau mau dibilang arus kasnya itu lebih bagus jadinya nanti, karena kas mereka dapat dari operasional itu sudah lebih besar. Kalau mau dibilang sudah mau mencapai 3 kali lipatnya, luar biasa. Ini dari aktivitas investasi penerimaan bunga. Bahkan meningkat juga penerimaan bunga. Ini biasa penerimaan bunga dari deposito, obligasi, dan lain-lain, saham. Ini dari 8,1 miliaran menjadi 8,2 miliaran. Pencarian investasi Ventura bersama dulu ada 100 miliaran, sekarang nggak ada. Untuk yang aktivitas investasi minus 422 miliaran. Jadi memang untuk aktivitas investasi itu, untuk yang arus kas itu memang bagusnya minus. Mengapa? Karena kami berpikir kalau minus itu berarti mereka ada berinvestasi. Nah, cuman bagi yang tidak setuju bisa komen di video ini ya nanti ya. Kemudian kita lihat ada kas dan sedekah akhir periode. Tadi ada disebutkan. Nah, ini nih. Ada Presiden Komisaris, Sutanto. Kemudian ada Presidirnya Sugeng Raharjo. Apa ini nggak ada yang berubah ya untuk manajemennya? Ada Rasnidi Sunaria, Komisaris Independen, nggak ada yang berubah tampaknya. Nah, ini entitas anaknya nih. Kita lihat apakah kepemilikannya ada berubah. PT Prima Sentra Megas, oke-oke saja. PT Filamindo Sakti nggak ada berubah. Ini PT Filamindo Sakti dibilang apa nih? Industri pembuatan nilon flat menyam. Tampaknya ada pakai nilon ya. Ya, ban itu ada pakai nilon tampaknya. Tampaknya nggak ada yang berubah dari entitas anaknya. Ya, ini kita skip. Biasa sudah langsung sampai arus kas nih. Nah, kita lihat nih. Kasnya. Kasnya kemarin ada 392 jutaan untuk yang rupiah, tapi ini yang di tangan ya. Yang di rupiah sekarang menjadi 400 jutaan. Kemudian ada yang USD, dolar USD dari 180 jutaan menjadi 160 jutaan. Kemudian ada kas yang di bank. Nah, ini ada di deposito berjangka juga. Deposito berjangka ada pihak ketiga. Kita lihat dulu yang bank pihak ketiga. Pihak ketiga, Bank Sentral Asia dari 357 miliaran berkurang menjadi 300 miliaran. Bank Ganesha meningkat dari 23 miliaran menjadi 40 miliaran. Bank HSBC dari 28 miliaran menjadi 23 miliaran, tampaknya menurunnya. Tapi ini paling banyak memang taruh di Bank BCA, tapi memang sudah mengalami penurunan juga. Dolar USD, wah ini mereka simpan dolar dan jual banyak. Ini untuk apa nih ya? Apakah mungkin akan berpikir dolar akan naik lagi, jadi bisa untung lagi? Nanti kita lihat saja. Mereka taruh di Bank HSBC nih. Bank HSBC 53 miliaran. Tahun lalu hanya sekitar 27 miliaran. Kemudian ada Bank Permata 8 miliaran, Bank Sentral ASEAN, Bank Sentral Asia berkurang dari 18 miliaran menjadi 3 miliaran saja. Deposito berjangka dan on call. Nah, ini ada Bank Panin, Panin Bank 66 miliaran ya, menjadi 58 miliaran. OCBC menurun juga nih dari 95 miliaran kemarin, tahun lalu paling tinggi, sekarang hanya menjadi 27 miliaran. Mungkin tabungannya atau gimana ya, makanya mereka melakukan rotation. Nah, ini artinya rotation ya. Kemudian aset keuangan lainnya. Aset keuangan surat utang. Surat utang kemarin ada 330 miliaran, sekarang menjadi 334 miliaran. Jadi meningkat sedikit. Ini adalah di mana nih? Mereka bilang, mereka menunjuk value venture. Nah, ada yang tahu gak? Value venture itu jasa pengelolaan dana ya. Tampaknya untuk cari lebih lengkapnya bisa cari di internet juga. Piutang usaha, kita lihat piutang usaha kepada GT Tire Global Trading. Wah, piutang usaha kepada mereka. Mereka kemarin untuk yang GT Tire Global Trading dari 1,6 triliunan berkurang menjadi 700-an miliaran. Wah, ini berkurang cukup banyak, masih oke ya. GT Tire USA PTE Ltd dari 800-an, dari gak ada menjadi 800-an miliar. Ini tampaknya entah lancar atau gimana, nanti kita lihat. Ada PT Bandu juga. Kemudian ini ada pihak ketiga, pelanggan dalam negeri. Wah, pelanggan dalam negeri meningkat nih. Luar biasa ya.
dari 1,5 triliunan menjadi 1,9 triliunan tadi ya kayaknya. Kemudian ini berdasarkan mata uang. Nah, kebanyakan rupiah dari 1,5 triliunan menjadi 1,9 triliunan. Dolar USD dari 1,9 triliunan menjadi 1,9 triliunan. Tapi sebenarnya kalau kita bilang, sebenarnya piutang itu ada berpengaruh juga terhadap peningkatan penjualan. Kalau penjualannya itu meningkat, tentunya otomatis piutangnya akan meningkat. Tapi kita lihat memang untuk penjualan kali ini agak menurun yang tadi ya. Piutang lain-lain PT Bandung Indonesia masih hampir sama dengan tahun lalu. Utang lain-lain, nah ini udah masuk utang kepada GT Tire. Wah, ada utang 8 miliaran. PT Polychem Indonesia dari ada 4 miliaran sudah bayar menjadi 94 jutaan. Ada GT Tire Kanada, GT Tire Global Trading, ada GT Tire USA LTD. Kemudian berdasarkan mata uang ada rupiah, utangnya dalam bentuk rupiah itu ada kurang lebih 9 miliaran. Persediaan kita lihat, persediaan barang jadi berkurang ya, dari 1,2 triliunan menjadi 1,1 triliunan. Barang dalam proses kita lihat menurun juga menjadi 300 miliaran. Bahan baku dari 1,2 triliunan menjadi 900 miliaran, tapi persediaannya memang berkurang ya. Dari 3 triliunan menjadi 2,7 triliunan, tapi overall oke jika memang penjualan meningkat. Tapi paling kalau mereka tambah beli bahan baku lagi, seharusnya bisa. Jadi ini emang kamu. Jadi kita lihat dulu. Nah, ini sebenarnya yang mau kita bilang. Terkadang untuk yang tadi mau bilang apa ya? Untuk yang beban pokok pendapatan itu, terkadang mereka ada bayar pemasok sengaja beli lebih sedikit jadi bisa untung. Tapi nanti kita lihat ya, apakah untungnya ini konsisten atau gimana. Wah, ini ada investasi melalui manajer investasi sekitar 63 miliaran. Wah, ada investasi saham sendiri sekitar 31 miliar, tapi kan sudah ada Pak Loh Keng Hong ya. Mengapa tidak mulai Pak Loh Keng Hong saya? Tapi memang ya sebenarnya ya Pak Loh Keng Hong kan juga sibuk, banyak yang perlu dilihat, bukan perusahaan ini aja. Seharusnya ini, tapi kalau manajer investasinya itu bagus, tampaknya tidak ada kekhawatiran karena memang ada beberapa orang yang biasanya itu untuk kinerjanya itu top di market. Nah, nomor 1 top 1. Wah. Properti investasi. Kita lihat ada sesi kurs dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang di pasar saham itu mungkin saja bukan Pak Loh Keng Hong yang terbaik di Indonesia. Karena mungkin saja ada juga orang lain yang kinerjanya terbaik, tapi kalau mau dibilang itu mungkin dalam jumlah kecil ya. Karena biasa dalam jumlah kecil dan jumlah panjang itu berbeda kinerja. Kemudian utang bank jangka panjang, jadi jangka pendek. Bank HSBC utangnya menurun nih. Wah, Bank Permata menurun juga. Bank Niaga meningkat sedikit. Bank KM Hana menurun nih. Cukup banyak bank sentral saya menurun lebih banyak. Wah, ini luar biasa, dari 757 miliaran menjadi hanya sekitar 270 miliaran. Memang ini perusahaan ini yang Pak Loh pegang ini memang kalau kami lihat luar biasa ya. Karena melakukan efisiensi besar-besar, mereka mampu melakukan efisiensi dan menjaga laba yang menjadi lebih besar. Tapi nanti kita lihat ya apakah konsisten atau enggak. Karena ini kayak bawa perdana untungnya. Lalu kita lihat biaya masih harus dibayar dan debitasannya. Ada provisi garansi, ada bunga, royalti, listrik, air dan telepon, gas, tunjangan tahunan. Ini semuanya provisi garansi 114 miliaran, hampir sama dengan tahun lalu. Kemudian listrik, air dan telepon meningkat sedikit, paling semiliaran. Enggak, paling 1 jutaan gitu ya. Bukan 1 miliaran, sorry. Kemudian ada tunjangan. Ini utang obligasi. Ada senior sekretariat tadi ya. Utang bank jangka panjang, pinjaman kredit sindikasi, pinjaman kredit investasinya agak sedikit ya. Paling 200-an miliaran saja untuk pinjaman kreditnya. Di habitat sewa. Ya, ini kita skip. Wah, tingkat kenaikan gaji 5% saja ya.
Tampaknya agak cukup rendah sih kalau menurut kami 5%-an. Karena ada beberapa perusahaan juga yang dia tingkat kenaikan gajinya ada 7%, ada 8%, bahkan kalau tidak salah kami pernah menemukan yang 10%. Kemudian kita lihat yang saham perusahaan modal pemegang sahamnya. Ada Denham PTD 49,1%, Campaigner 10%, Lokeng Hong, Pak Lokeng Hong 4,6%. Jadi ini tapi Lokeng Hong kemarin ada jual ya. Ada jual, tapi ini sampai di kuartal ketiga kita belum tahu untuk beberapa saat ini masih ada membeli gak. Tapi setahu kami ada membeli lagi. Nah ini kemarin sentuh 5,1%-an, sekarang menjadi 4%-an kalau di dalam kuartal ketiga ini. Tapi kemudian kalau tidak salah di Pak Lokeng ada beli lagi sehingga capai 5% kalau tidak salah. Penghasilan kompresif lain. Nah, ada saham Trisuri, dividen tunai, pihak berelasi. Ini yang penjualnya. Penjual yang ke lokal itu, wah ini agak sedikit penjual ke lokal. Ekspor lebih banyak. Ekspor dari 2 triliunan menjadi 1,3 triliunan ya. Yang pihak ketiga yang lokal, wah ini kebanyakan melalui pihak ketiga. Berarti yang untuk yang lokal, mereka kebanyakan melalui pihak ketiga, memang mengalami peningkatan. Kemudian yang ekspor itu hampir berimbang ya, seperti dari pihak berelasi ataupun dari pihak ketiga. Beban pokok penjualan. Bahan baku yang digunakan, biaya tenaga kerja, biaya energi ini banyak-banyak ya. Jadi ini bisa dari sini. Kemudian kita lihat, nah ini utang obligasi 200-an miliaran, wah meningkat dari tahun lalu sekitar 204, sekarang menjadi 212 miliaran. Utang bank jangka panjang meningkat juga dari 186 menjadi 215 miliaran. Utang bank jangka pendek meningkat juga. Nah ini tapi ini beban keuangan ya. Beban keuangan beda juga dengan utang. Beban keuangan itu lebih kepada gimana ya? Seperti kita taruh uang di bank itu kan ada kena bunganya ataupun biaya per bulan ataupun gimana. Nah, itu dianggap sebagai beban keuangan seperti itu ya. Jadi banyak hal yang masih bisa dipelajari, kita sama-sama belajar. Nah, kita lihat aset yang diukur pada nilai wajar. Investasi melalui manajer investasi ada level 1, level 2. Nah, tampaknya dah habis ya. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.